Halo guys, selamat datang kembali di channel Irfan Akbar 67. Dalam video kali ini gua mau bahas Tsukiga Michibiku atau sering dikenal dengan Tsukimichi. Seperti biasa gua tuh bakal bahas dari sisi web novelnya. Yang mau gua bahas adalah lanjutan anime Tsukiga Michibiku berdasarkan web novel chapter 109 sampai chapter 118. Video ini tentunya adalah kelanjutan dari video sebelumnya, jadi buat kalian yang belum nonton video pembahasan yang sebelumnya, kalian tuh bisa nonton videonya terlebih dahulu. Video ini satu udah jelas spoiler untuk kelanjutan animenya, jadi buat kalian yang gak suka spoiler, kalian bisa close video ini. Sebelum kita mulai, gua mau ngingetin lagi ke kalian, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya, supaya kalian dapat notif kalau channelnya update video terbaru. Oh ya, sebelum mulai gua tuh mau ngasih tahu dulu kalau Makoto komunikasi sama selain bawahannya tuh pakai teks, jadi sama persis kayak di animenya. Cuma di sini gua tuh nggak mungkin jelasin terus kalau Makoto pakai teks. Jadi gua harap kalian tuh ngerti kalau lagi ngobrol sama selain bawahannya, itu artinya Makoto tuh lagi ngobrol pakai teks. Saat ini ketika liburan, para siswa Makoto meminta Makoto untuk melatihnya, dan mereka tuh sekarang ngerasain neraka dari pelatihan Makoto. Oh ya, Sip dan Yuno, ternyata mereka tuh ikut dalam latihan ketika mereka liburan. Alasannya tuh karena mereka tuh kelihatan kayak marah ketika disuruh pulang. Makanya Makoto tuh ngizinin mereka untuk ikut latihan. Latihan kali ini seperti biasa, para siswa tuh dibagi dua kelompok dan tentunya masing-masing tuh ngelawan Lizardman yang berbeda. Saat ini Jin, Yuno, Abelia, dan Izumo, mereka tuh bertarung melawan Lizardman biru. Ketika dimulai, si biru langsung mengayunkan pedang ke arah Jin. Jin di sini menahannya tapi dia tuh harus terpental. Jin kaget karena kekuatan si biru seolah meningkat. Singkatnya saat ini para siswa tertutupi es karena serangan si biru. Makoto di sini terlihat senang dengan perkembangan siswanya. Di sisi lain, Chip, Misura, dan Daena saat ini mereka tuh lagi berhadapan dengan Miss Lizard. Mereka berusaha keras untuk gak kena serangan monster itu. Di tengah pertarungan, mereka melihat kelompok Jin yang meraih kemenangan untuk pertama kali. Kelompok Sip semakin bersemangat dan mereka tuh pengen menang juga. Sayangnya kelompok Sip ini malah ditumbangkan sama Miss Lizard. Makoto saat ini mengucapkan selamat atas kemenangan kelompok Jin. Kelompok Jin di sini terlihat sangat senang. Sedangkan kelompok Sip tuh terlihat kesal karena mereka tuh gagal ngalahin lawan mereka. Sekarang Shiki mengajak kelompok Sip ke tempat lain. Shiki di sini minta maaf karena para Lizardman di pertarungan kali ini tiba-tiba mereka tuh berubah jadi kuat. Shiki di sini ngasih tahu kalau sebenarnya para Lizardman tuh punya kekuatan yang lebih kuat dari naga level rendah. Cuma ketika bertarung melawan para siswa, mereka tuh cuma diizinin pakai 1% kekuatannya aja. Tapi ketika bertarung tadi, para Lizardman tuh agak serius. Makanya para siswa tuh semakin sulit ngalahin mereka. Kalau mereka masih pakai kekuatan 1%, Shiki yakin kalau saat ini para siswa tuh bisa ngalahin Lizardman. Di sini, Shiki dan Makoto juga ngasih tahu bahwa Lizardman biru yang bernama Zoe, dia tuh ternyata perempuan. Para siswa di sini kaget karena ternyata yang dihadapi kelompok Jin adalah perempuan. Makoto di sini mau mengajak para siswanya makan di kafe. Cuma di sini ternyata kelompok Sip tuh masih mau bertarung. Dan kali ini mereka tuh mau melawan si biru atau Zoe. Nah, karena kelompok Sip masih mau latihan, Makoto di sini nyuruh Shiki untuk pergi ke kafe duluan bersama kelompok Jin. Makoto tuh mau mengawasi dulu latihan kelompok Sip. Singkatnya latihan selesai dan setelah makan di kafe, para siswa berterima kasih atas latihannya. Setelah itu mereka pun akhirnya pergi. Makoto dan Shiki di sini mengobrol. Di sini diketahui juga, ternyata Shiki udah ngelakuin banyak hal ke siswa. Tujuannya supaya kekuatan siswa meningkat. Shiki juga saat ini menyuruh para siswa untuk leveling. Para siswa Makoto ini udah lama gak naik level. Mereka tuh selama ini terus bertarung untuk dapetin pengalaman. Tapi untuk naik level, mereka tuh harus membunuh sesuatu. Makanya Shiki saat ini nyaranin untuk leveling bunuh monster. Shiki ngelakuin banyak hal supaya siswa tuh jadi kuat. Saat ini, para siswa Makoto pun leveling. Mereka tuh terkejut dengan perubahan yang udah mereka alami. Mereka saat ini bisa dengan mudah ngalahin banyak monster. Para siswa saat ini masih terus leveling. Level mereka tuh naik drastis sampai ke level 70-an. Mereka tuh meningkat sangat pesat.
Sampai suatu ketika mereka tuh melihat monster naga. Mereka tentunya belum siap untuk melawan monster itu dan mereka pun mutusin untuk kabur dan bersembunyi. Mereka terus mengawasi monster naga. Suatu ketika ada orang bertelinga kucing dan orang itu ternyata ngalahin naga itu dengan mudah. Para siswa di sini terkejut melihat pemandangan itu. Oke, jadi saat ini di Asora, Makoto lagi ngelakuin seleksi terhadap ras-ras baru yang mau pindah ke Asora. Orang-orang di Asora ini semuanya tuh benar-benar dipilih dan diizinin sama Makoto. Jadi tanpa izin Makoto, bawahan atau rakyatnya, mereka nggak bisa gitu aja bawa ras lain ke Asora. Makoto juga menseleksinya dengan cara melihat ras itu secara langsung. Jadi ada juga sesi wawancara bersama Makoto. Tentunya Makoto juga dikasih tahu tentang karakteristik ras itu, mulai dari cara bertahan hidup, cara bertarung, dan lain-lain. Saat ini, Makoto lagi mewawancarai ras bersayap burung maupun ras bersayap kelelawar. Dan Makoto menyetujui untuk menerima ras bersayap burung dan ras bersayap kelelawar. Setelah negosiasi dan beberapa persyaratan diterima oleh ras-ras itu, Makoto ngizinin mereka tuh untuk tinggal di Asora. Setelah ras bersayap burung dan ras bersayap kelelawar, Makoto saat ini lagi mewawancarai ras Gorgon atau Medusa. Ras itu menutup mata mereka. Alasannya karena setiap orang yang melihat mata mereka, maka orang itu bakal jadi batu. Di sini Makoto menyuruh perwakilan ras Gorgon untuk membuka matanya. Awalnya mereka tuh ragu kalau Makoto mampu bertahan dari mata mereka. Tapi karena Makoto meyakinkan mereka, maka mereka pun membuka penutup mata mereka. Di sini, ketika melihat mata mereka, Makoto mengakui kalau mata ras Gorgon punya sihir yang cukup kuat. Mereka juga ngasih tahu Makoto, makanan juga bisa jadi batu jika mereka tuh melihat makanan. Intinya semuanya tuh bisa jadi batu. Makanya mereka menutup mata mereka pakai penutup mata. Oh ya, mereka juga di sini ngasih tahu, setiap benda atau orang yang udah jadi batu, mereka tuh nggak bisa balikin lagi ke normal lagi. Makanya mata mereka tuh bisa dibilang adalah mata yang sangat bahaya. Makoto di sini bilang kalau dia bisa menormalkan kembali jika ada yang jadi batu. Makoto pun buktiin dengan menormalkan kembali meja yang udah jadi batu karena ditatap sama ras Gorgon. Mereka kagum dengan kekuatan Makoto. Mereka tuh nggak nyangka ada orang yang bisa menormalkan kembali sesuatu yang udah dijadiin batu sama ras Gorgon. Ras Gorgon di sini bersumpah setia kepada Makoto. Makoto juga di sini menerima mereka karena persyaratannya tuh udah terpenuhi. Saat ini, Makoto lagi mewawancara ras Al-Ermera. Ras itu mirip kayak peri kecil. Ras mereka tuh di sini terlihat kurang sopan ketika ngomong sama Makoto. Di sini sifat mereka tuh bisa dibilang sama kayak Ramirez di anime Tensura. Makoto menganggap sifat mereka tuh kayak anak-anak yang lucu. Dan Makoto menganggap kalau sifat itu normal untuk anak-anak. Tapi Emma menganggap kalau mereka tuh udah dewasa. Makoto sebenarnya di sini mau langsung menerima ras mereka, tapi Emma tuh nggak setuju ras mereka tuh ada di Asora. Sifat mereka tuh nggak sopan ke Makoto. Emma di sini mau pembuktian dulu dari ras mereka, makanya Emma tuh nggak setuju untuk menerima langsung ras mereka. Di malam hari, saat ini Makoto lagi makan sama Shiki, Tomoe, dan Mio. Di sini Mio tuh ternyata berhasil membuat mayones. Makoto memuji kemampuan Mio dalam memasak dan Mio di sini terlihat sangat senang. Setelah liburan akademi, akan diadain sebuah festival akademi. Di sana juga bakal ada turnamen bertarung. Saat ini, Makoto lagi sibuk ngurusin perusahaannya dan tiba-tiba datang Ruth yang mengajak Makoto makan. Makoto agak kesal karena Ruth hampir datang setiap hari. Makoto bilang kalau dia tuh sangat sibuk. Walaupun udah dikasih kode untuk pergi, tapi Ruth di sini cuma mengangguk. Dan Ruth malah baca buku di sofa perusahaan supaya nggak ganggu kerjaannya Makoto. Makoto juga di sini nanya ke Ruth tentang orang yang ada di foto yang ditunjukin sama Makoto. Tentunya itu adalah foto kedua orang tua Makoto. Ruth di sini cuma cerita sedikit dan itu pun nggak penting. Ruth bilang kalau dia tuh bakal ngasih info kalau dia tuh udah ingat sesuatu tentang orang-orang yang ada di foto tersebut. Makoto pun lanjutin kerjaannya, tapi entah kenapa Ruth di sini tuh membuat Makoto jadi risih. Makoto pun menyuruh Ruth untuk pergi. Karena disuruh pergi, Ruth pun akhirnya pergi. Oh ya, di sini diketahui juga ternyata para siswa Makoto juga sering mencari Makoto untuk latihan. Makoto ini malas kalau waktu liburannya tuh dipakai latihan, jadi dia tuh menyuruh Eris untuk menangani para siswa.
ketika para siswa bertemu Eris, mereka tuh respect sama Eris. Bahkan mereka tuh nggak membeda-bedakan walaupun Eris dari ras demi-human. Nah, saat ini ketika Makoto mau pergi dari perusahaan, seperti biasa Makoto menyuruh Eris untuk menangani para siswa kalau mereka tuh datang ke toko. Saat ini, ketika mendekati hari festival, Makoto dapat laporan kalau orang gereja tuh ada di toko mereka. Makoto pun mendatangi dan menemui orang itu. Pria itu ternyata adalah pendeta gereja. Pria itu kaget ketika tahu kalau Makoto tuh punya kutukan sehingga nggak bisa ngomong dan hanya bisa pakai teks. Pria itu langsung ke inti alasan kenapa dia datang. Pria itu bilang kalau dia tuh mendengar kabar ada ramuan penyembuh kualitas bagus di toko Kuzunoha dan harganya tuh sangat murah. Intinya di sini pria itu bilang lebih baik perusahaan Kuzunoha menyerahkan perdagangan ramuan kepada pihak gereja. Jadi biar gerejalah yang ngurus. Atau kalau enggak, pria itu mau kalau perusahaan Kuzunoha ngajarin mereka cara buat ramuan dengan harga yang murah. Tentunya di sini gereja janji nggak akan ngasih tahu resepnya ke perusahaan yang lain. Setelah dipikirkan, Makoto pun mau dengan tawaran tersebut. Makoto menyuruh pria itu untuk mengatur jadwal supaya Makoto dan orang-orangnya bisa datang bertemu dengan petinggi gereja untuk jelasin detail tentang cara meracik ramuan. Pria itu di sini terlihat sangat senang. Setelah itu pria itu pun akhirnya pergi. Bagi Makoto, kesempatan itu nggak ada salahnya. Dan Makoto juga udah mikirin beberapa keuntungan. Salah satunya dia tuh bisa masuk ke dalam gereja dan melihat semua yang ada di dalamnya. Ternyata di toko Makoto juga ada Eva. Dan ternyata Eva juga mendengar percakapannya Makoto. Eva bilang kalau pihak gereja tuh benar-benar sangat sial karena berani menaruh tangan mereka di perusahaan Kuzunoha. Eva juga di sini bilang, festival akademi nanti tuh bakal dihadiri sama orang-orang yang penting. Makanya kemungkinan besar pihak gereja tuh bergerak mendekati perusahaan Kuzunoha supaya mereka tuh bisa terlihat menonjol ketika festival. Di sini diketahui juga bahwa siswa-siswa Makoto tuh telah mencapai level 90. Sebenarnya mereka tuh bisa lebih dari itu, tapi aturan turnamennya cuma boleh level 100 ke bawah. Eva dan Makoto saat ini masih mengobrol. Di sini diketahui juga, ternyata bagi Eva, Makoto adalah kandidat dewa. Makoto yang dengar itu, tentunya dia tuh sangat kaget. Makoto tahu kalau Eva benci Dewi, tapi dia tuh nggak nyangka kalau Eva bakal bilang kalau Makoto adalah kandidat dewa. Eva juga di sini mau mengajak Makoto untuk nonton festival bareng dia. Sayangnya Makoto di sini menolaknya. Makoto bilang kalau dia tuh udah ada janji. Jadi, banyak orang yang ngajakin Makoto untuk nonton bareng. Tapi Makoto selalu menolak dengan alasan kalau dia tuh bakal nonton festival dengan pengikut-pengikutnya. Saat ini, tiba waktunya pertemuan Makoto dengan pihak gereja. Makoto dan bawahannya tuh mendatangi gereja dan mulai memasuki gereja. Mereka mau bertemu dengan Pastor Shinai. Mereka pun dibawa ke ruang bawah tanah dan mereka pun bertemu sama Shinai. Di sana juga ternyata ada uskup yang merupakan wanita. Di sini, Makoto dan Shiki berlutut sebagai sopan santun mereka di depan uskup. Uskup itu ternyata hanya datang untuk melihat dan bertemu Makoto. Setelah itu dia pun akhirnya pergi. Untuk masalah negosiasi dan lain-lain, uskup menyerahkan semuanya kepada Shinai. Di sini tanpa basa-basi, Shinai langsung minta Makoto untuk nunjukin caranya membuat ramuan. Shiki di sini langsung membuat ramuan dengan bahan-bahan yang udah dia siapin. Ketika Shiki lagi membuat ramuan di depan semuanya, Shinai dan Makoto di sini mengobrol. Shinai di sini kagum karena Makoto adalah pedagang baru yang bisa dengan cepat terkenal. Makoto bilang kalau dia tuh dibantu sama Rembrandt, makanya dia tuh bisa naik dengan cepat. Di sini diketahui juga, ternyata Shinai tahu kalau Makoto tuh nyembuhin anak sama istri dari Rembrandt. Itu artinya, di sini Makoto tuh udah diselidiki sama pihak gereja. Bagi pihak gereja, Rembrandt ini terkenal sangat kikir dan dia tuh punya iman yang tipis. Tapi setelah mendengar cerita Makoto tentang Rembrandt, Shinai tuh ngerasa kalau Rembrandt adalah orang baik yang sayang sama keluarganya. Singkatnya tugas Makoto dan Shiki itu selesai. Setelah itu mereka pun pergi dari gereja. Setelah Makoto dan Shiki pergi, uskup dan Shinai di sini mengobrol. Uskup di sini tegasin, sebaiknya Shinai itu jangan main-main sama perusahaan Kuzunoha. Uskup tahu kalau Shinai itu mau manfaatin Kuzunoha, tapi uskup tegasin kalau Shinai itu harus hati-hati. Sekarang, Shinai ini cuma diizinin berhubungan dengan Kuzunoha kalau emang udah dapat izin dari uskup.
Shinai di sini dikasih tahu sama uskup dan pengawalnya bahwa setelah diukur kekuatan sihirnya, Shiki tuh punya kekuatan sihir yang melampaui para penyihir di negara. Selain itu, mereka juga kesulitan menilai seberapa kuat Makoto. Tapi kemungkinan besar kalau Makoto tuh sangat kuat dan bahkan lebih kuat dari Shiki. Shinai di sini sangat kaget dan dia tuh masih nggak percaya kalau Makoto sangat kuat. Uskup tegasin kalau Makoto adalah guru di akademi dengan reputasi yang bagus. Itu artinya dia tuh adalah penyihir yang kuat. Uskup bilang kalau Makoto tuh pakai sihir supaya kekuatannya tuh nggak bisa dinilai. Uskup juga di sini bilang kalau ramuan Kuzunoha juga terlihat sangat mencurigakan. Tapi ternyata Shinai di sini bilang kalau ramuan itu sangat aman dan ramuan itu bisa dibuat oleh siapapun. Uskup kaget karena ternyata ramuannya tuh bisa dibuat. Mereka saat ini diskusi tentang ramuan itu. Uskup di sini masih diskusi dengan Shinai soal ramuan Kuzunoha. Di sini bawahan mereka tuh ceritain resep ramuannya tuh emang bisa dibuat sama siapapun. Cuma masalahnya biaya produksinya tuh sangat mahal. Harga-harga bahannya juga nggak murah. Kalau gereja menjual ramuan itu, maka harganya tuh bakal berkali-kali lipat dari harga perusahaan Kuzunoha. Perusahaan Kuzunoha ini dapetin barangnya secara langsung dan mereka tuh nggak beli di pasar. Makanya harga mereka bisa sangat murah. Shinai di sini langsung terdiam. Uskup semakin tegasin lagi kalau mereka tuh nggak boleh berurusan dengan perusahaan Kuzunoha. Perusahaan itu nggak bisa sembarangan dimanfaatin. Faktanya sekarang, walaupun mereka tahu resep ramuannya, mereka tuh tetap gak bisa bersaing dengan harga murah dari perusahaan Kuzunoha. Walaupun gitu, uskup tetap bilang kalau gereja tuh harus tetap lanjutin buat ramuannya. Ramuan itu bakal bermanfaat walaupun gak dijual. Uskup tegasin lagi, jangan bersaing dengan perusahaan Kuzunoha. Di sisi lain, Makoto dan Shiki telah kembali ke toko. Di sini, Shiki dan Makoto tuh ngerasa ada masalah yang telah terjadi. Makoto di sini nanya kepada Aqua tentang apa yang terjadi, tapi di sini Aqua tuh terdengar gelagapan. Makoto pun bilang kalau Aqua mau cerita, maka Aqua bakal dikasih minuman terbaru yang terbuat dari pisang. Di sini, Aqua tuh ceritain semua yang terjadi. Sesuai janji, Makoto di sini ngasih susu pisang kepada Aqua. Aqua di sini sangat menikmati dan dia tuh sangat suka sama susu pisang. Di sini, ketika minumannya habis, Aqua melihat gelas Makoto dengan mulut keluar iler. Makoto pun ngasih minumannya kepada Aqua. Saat ini, Makoto beralih ke pelaku yang membuat masalah. Dia adalah Eris. Eris di sini dengan polosnya ceritain tentang apa yang telah terjadi. Intinya, Eris dan Elk udah ngasih tahu beberapa info tentang teknik bertarung dan tentang senjata kepada para siswa. Walaupun info itu bukan tentang Asora, tapi tetap aja bisa berbahaya kalau informasi itu kesebar ke kalangan masyarakat lain. Di sini, Makoto ngasih nasihat kepada para siswanya sekaligus bawahannya. Setelah itu Makoto pun pergi dan kembali ke Asora. Makoto di sini kagum sama kerjaan-kerjaan yang udah dilakuin sama Tomoe. Tomoe udah banyak bekerja bahkan sampai keliling dunia. Di sini Tomoe ngasih tahu kalau dia tuh udah menemukan tempat yang dicari sama Makoto, yaitu tempat dengan iklim yang sama seperti di Jepang, dan itu 95% sama persis seperti di Jepang. Tapi sayangnya wilayah itu adalah wilayah ras iblis. Tomoe di sini minta izin untuk mengamankan wilayah tersebut. Makoto di sini penasaran gimana cara Tomoe itu mau mengamankan wilayah tersebut. Ternyata Tomoe mau memusnahkan para iblis yang ada di wilayah tersebut. Makoto di sini bilang kalau dia tuh nggak bisa mutusin sekarang. Jadi nanti Makoto bakal kabarin ke Tomoe kalau waktunya tuh emang udah tepat. Makoto tuh nggak mau nyari musuh, makanya lebih baik diam dulu dan dia nggak bertindak. Setelah ngasih laporan itu, Tomoe pun akhirnya pergi. Saat ini Makoto menuju ke tempat Mondo. Makoto dan Mondo di sini membahas tentang orang-orang baru yang telah bermigrasi. Mondo di sini janji kalau dia tuh akan selalu melaksanakan misi dengan baik. Singkatnya festival pun dimulai. Saat ini Makoto terbangun karena suara yang berisik dan dia tuh terlihat sangat kesal. Makoto saat ini langsung bangun dan dia tuh melihat keluar. Ternyata suasana di luar tuh ternyata mirip seperti di Jepang ketika ada festival. Saat ini Makoto pun turun ke lantai bawah. Ternyata tokonya tuh udah rame sama pelanggan. Bahkan di luar tuh ada banyak yang ngantri.
Toko Makoto ini ternyata sering diomongin sama orang-orang, makanya ketika festival pelanggannya tuh sangat banyak. Karena banyak pelanggan, mereka juga harus mengatur jumlah stok. Mereka tuh nggak boleh banyak-banyak menjual barang. Kalau kebanyakan, yang ada pelanggan tuh mulai ragu sama kualitasnya. Makanya mereka tuh cuma menjual berdasarkan stok yang udah dihitung. Walaupun stok barang masih banyak, tapi yang dijual tuh tetap ada batasnya. Shiki dan Makoto saat ini diskusi tentang strategi dagang yang harus mereka lakuin demi kemajuan toko ke depannya. Setelah nyelesain segala urusan yang ada di toko, Makoto dan Shiki pun melihat-lihat festival. Ketika jalan-jalan, Makoto di sini ngerasa sangat nostalgia. Pemandangan festival tuh membuatnya sangat bernostalgia. Saat ini di malam hari, Makoto ngadain pesta minum bersama bawahannya. Mereka tuh merayakan kerja keras mereka ketika festival dimulai. Mereka tuh bekerja sangat keras, jadi pesta adalah hal yang wajar untuk perayaan. Di sana juga ada menu enak yaitu tahu rebus Mizutaki, dan Tomoe menikmati makanan itu. Semuanya tuh sangat menikmati pesta. Tomoe dan Mio juga di sini ngasih beberapa info kepada Makoto, salah satunya adalah tentang turnamen sihir akademi. Di sini diketahui juga, para bangsawan dan raja dari negara Limia ternyata mendatangi kota Rosgat atau mendatangi kota akademi. Alasan mereka semua datang ke kota akademi itu semua karena Putri Lily. Putri Lily ngasih info tentang bahaya individu tertentu. Makanya raja dan para bangsawan tuh turun langsung untuk menyelidiki individu tersebut. Tentunya mereka tuh nggak ngasih tahu tujuan mereka itu. Mereka datang ke akademi dengan alasan kalau mereka tuh mau menemukan individu berbakat. Padahal mereka tuh punya tujuan lain. Saat ini, Raja Limia tuh lagi ngobrol sama orang lain. Orang itu menuntut raja untuk balikin pendeta mereka yaitu Chia. Bagi orang itu, Chia adalah orang yang sangat penting di negaranya. Makanya dia tuh nggak mau kalau Chia ikut di medan perang apalagi garis depan. Raja bilang kalau mereka tuh nggak pernah menculik Chia. Raja tegasin saat itu Hibiki tertarik pada kekuatan dari Chia. Dan Chia dengan sukarela ikut dengan Hibiki dan akhirnya bergabung menjadi partinya. Setelah diskusi panjang lebar, rombongan orang itu pun akhirnya pergi. Saat ini Tomoe, Mio, dan Shiki, mereka tuh udah bener-bener mabuk ketika ngadain pesta di kafe. Makoto pun membawa semuanya pergi karena kafe tuh mau tutup. Saat ini adalah hari kedua festival, dan Makoto saat ini bertemu dengan Rembrandt yang tiba di akademi. Di sana juga terlihat ada beberapa pedagang yang udah diundang sama Rembrandt. Makoto saat ini mengobrol sama Rembrandt dan istrinya. Saat ini tiba waktunya untuk turnamen akademi. Makoto saat ini melihat ke arah para siswanya yang terlihat sangat siap dalam menghadapi turnamen. Para siswa juga melihat Makoto dan mereka tuh tersenyum kepada Makoto. Saat ini ada wanita yang mendekati Makoto bersama pengawalnya. Makoto di sini tahu kalau pengawal wanita itu adalah iblis yang menyamar. Wanita itu ternyata mau mengobrol sama Makoto. Tentunya pengawalnya, mereka tuh disuruh menjauh sama wanita itu. Wanita itu ternyata berasal dari negara Uni Lorel. Nama wanita itu adalah Sairit. Sairit di sini nawarin Makoto untuk membuka cabang di negara Uni Lorel. Makoto bilang kalau saat ini dia tuh lagi merintis bisnis pelan-pelan, jadi dia tuh nggak mau buru-buru. Tapi di masa depan mungkin aja Makoto membuat toko di sana. Oh ya, negara Lorel ini adalah salah satu dari 4 negara yang punya kekuatan yang besar. Dan negara Lorel bisa dibilang adalah kumpulan 3 negara kecil yang bersatu di bawah kepemimpinan pendeta wanita. Mendengar karakteristik negara Lorel, Makoto ngerasa kalau karakteristiknya tuh mirip dengan negara Jepang. Cuma bedanya kalau Jepang tuh dipimpin sama kaisar, bukan pendeta. Di sini, Sairit juga bertanya, gimana Makoto tuh bisa menulis huruf yang cuma orang-orang bijak di Lorel yang tahu. Jadi, di toko Makoto tuh ada tulisan kanji dari Jepang. Dan di seluruh dunia ini, cuma ada beberapa orang yang tahu tulisan tersebut. Dan mereka tuh ada di Lorel. Karena Makoto belum pernah datang ke Lorel, Sairit di sini nanya ke Makoto, gimana caranya Makoto tuh bisa menulis tulisan tersebut. Padahal Makoto nggak pernah datang ke Lorel. Makoto di sini beralasan kalau dia tuh berasal dari gurun dan dia dari kecil tuh udah diajarin tulisan itu. Makoto beralasan kalau kemungkinan ada orang-orang dari negara Lorel yang datang ke tempatnya dan ngajarin tulisan tersebut. Sairit di sini bilang kalau hal itu nggak mungkin.
orang-orang yang bisa baca tulisan kanji, keberadaannya tuh sangat jarang. Jadi negara Lorel selalu mencatat kemana aja orang-orang itu pergi. Dan orang-orang yang bisa baca kanji, gak ada satupun dari mereka yang pergi ke gurun. Makoto di sini bilang, faktanya dia tuh belajar dari kecil. Kemungkinan ada orang-orang yang gak dikenal di Lorel yang telah mengajarkan tulisan tersebut ke wilayahnya Makoto. Sairit di sini mencoba untuk percaya. Sairit juga bilang, orang-orang yang bisa membaca dan menulis kanji adalah orang-orang pintar dan bijak. Itu artinya Makoto adalah orang bijak. Makoto dalam hatinya, dia tuh gak nyangka kalau ternyata tulisan kanji dianggap sebagai tulisan orang bijak. Sairit di sini bilang kalau Makoto adalah orang bijak. Sairit juga di sini ngasih tahu kalau namanya tuh ditulis pakai nama kanji. Nama lengkapnya adalah Kahara Sairit. Sairit ngasih tahu orang bijak di Lorel tuh sangat dipuja. Sairit juga bilang orang bijak punya penampilan yang dianggap jelek oleh masyarakat. Sairit di sini curiga alasan Makoto pakai topeng itu semua untuk menutupi wajah jelek Makoto. Sairit di sini bilang kalau negaranya tuh melindungi para orang bijak yang telah didiskriminasi karena wajah mereka. Sairit di sini bilang kalau Makoto dalam masalah, maka negara Lorel tuh bisa membantu. Makoto bilang kalau dia tuh bukanlah orang bijak, dia tuh cuma bisa baca kanji seperti Sairit. Makoto di sini ngasih tahu kalau dia bertemu sama orang bijak, maka dia tuh bakal ngasih tahu Sairit. Setelah itu mereka pun berpisah. Nah, itulah untuk pembahasan video kali ini. Jadi di sini gua tuh cuma merangkum cerita. Kalau kalian mau lebih detail, kalian tuh bisa baca novelnya sendiri. Oke, kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini. Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.